Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allahu 'azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan fiddin, ma'asyiral tulabul ilm rahimani wa rahimakumullah, walhamdulillah asykurullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita kembali lanjutkan pembahasan kita pada kitab Fawaidul Fawaid, yang mana di pembahasan yang terakhir ya kita telah sampai kepada tafsir dari surah At-Takatsur. Baik. Adapun tafsir yang sebelumnya kita sampaikan adalah tafsir yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam kitab tafsir beliau yang masyhur ya, yaitu kitab Taisir Karimir Rahman. Ya, bagi antum yang mau merojaah, silakan lihat kembali kepada tafsir Asy-Syaikh As-Sa'di di dalam kitab Taisir Karimir Rahman. Taib. Adapun pada kesempatan kali ini, sebagaimana sudah kita infokan sebelumnya, akan kita lanjutkan dengan membahas tafsir dari surah At-Takatsur yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Fawaid sendiri ya. Taib. Kita langsung masuk ke dalam kitab Faslun Tafsirus Surat At-Takatsur. Fasal pembahasan ya dari tafsir surah At-Takatsur. Untuk gambaran inti dari surah At-Takatsur ya insyaallah kita sudah dapatkan ya pada pertemuan sebelumnya, di mana At-Takatsur sebagaimana maknanya adalah seseorang terlalu berlebihan di dalam memperbanyak harta yang dimilikinya. Mari kita lihat ya bagaimana seorang Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau akan mengupas sebagaimana biasanya ya, beliau akan memperlihatkan kepada kita isi dari ayat-ayat Allah tabaraka wa taala dari sudut pandang yang berbeda, dari sudut pandang yang lebih mendalam ya, dari setiap firman-firman kalamullah ya, ucapan Allah tabaraka wa taala di dalam kitabnya yang mulia, kitab Al-Qur'anul Karim. Taib. Qauluhu ta'ala, firman Allah tabaraka wa ta'ala, alhaakum at-takatsur. Ya, atau kalau dibaca secara dilanjutkan ya dengan wasal alhaakumut takatsur. Taib. Huruf mim diberi harakat dhammah. Ya, kenapa? Asal katanya apa? Alhaakum at-takatsur. Taib, ada huruf mim yang berharokat kasrah, demikian pula ada huruf al. Ya, ada lam yang di sana diberi harokat sukun juga. Taib. Mim yang diberi harokat sukun atau tidak berharokat, ya demikian pula lam yang tidak berharokat. Yang dimana ketika iltiqa'us sakinain
ketika dua sukun bertemu maka salah satunya harus diberi apa? Harokat. Ya, untuk mempermudah dibaca. Sehingga di dalam surat Alhaakumut Takatsur atau ayat Alhaakumut Takatsur, huruf mim diberi harokat dhammah agar lebih mudah untuk dibaca. Alhaakumut Takatsur. Ya, Allah tabaraka wa taala sebutkan dari ayat yang pertama sampai yang terakhir dari surah At-Takatsur, ya, di mana di ayat yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala telah membuat lalai kepada kalian semua at-takatsur, ya, terlalu memperbanyak harta. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab ini, ukhlisat hadhihi surah lil wa'di wal wa'id wat tahdid. Maka bisa disimpulkan apa yang terkandung di dalam surah ini, ya, di antaranya adanya al-wa'd, adanya janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau wa'dun, maka maknanya adalah janji berupa apa? Berupa balasan kebaikan. Ya. Ketika disebutkan oleh para ulama adanya wa'd, maka maknanya adalah janji berupa balasan apa? Kebaikan. Ya, maka janji ini wallahu a'lam, ya, kalau kita perhatikan dari surah At-Takatsur ini disebutkan dari awal alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun, ya, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Kalau kita perhatikan surat ini dari awal, ya, berbicara tentang celaan. Tetapi sebagaimana akan kita bahas nanti, apa yang tercela, dalam bentuk apa takatsur yang tercela, itu tidak disebutkan secara mutlak, ya, tetap secara mutlak, ya, sehingga kalaupun seandainya takatsur di sini dibawa kepada makna yang baik, dalam artian, ya, takatsur misalnya di dalam beribadah, yang itu tidak melampaui batas, tetap berada di dalam koridor syariat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana banyaknya ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Ya, minimal Rasulullah beristighfar 70 kali. Minimal para sahabat, ya, mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian mereka sholat. Mereka mendirikan sholat malam dengan rakaat yang begitu panjang setiap rakaatnya, ya. Maka ini pun termasuk di antara bentuk menambah, ya, kadar ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sehingga Ibnu Qayyim mengatakan isyarat di sini adanya wa'ad, adanya apa? Adanya janji Allah Subhanahu wa taala, adanya balasan dari Allah tabaraka wa taala jika takatsur tersebut diperuntukkan kepada apa? Ibadah-ibadah yang bermanfaat. Ya. Memperbanyaknya ini memperbanyak apa? Ibadah, memperbanyak taat, memperbanyak takwa. Maka ini akan mendapatkan apa? Janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekalipun di dalam ayat dikatakan, ya, tsumma latarawunnal jahim, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian akan melihat al-jahim. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin, dan kalian akan melihat neraka itu dengan apa? Dengan sangat-sangat yakin sekali. Baik. Nah, kalau bagi orang yang tercela di dalam takatsurnya memperbanyak harta, memperbanyak maksiat, memperbanyak perkara-perkara yang tidak bermanfaat, ya, maka mereka akan melihat neraka dalam keadaan mereka terkena azabnya. Ya. Maka mereka melihatnya dalam keadaan terkena azabnya. Adapun orang-orang yang berhasil keluar dari kondisi tersebut, mereka memperbanyak ibadah, memperbanyak ketakwaan, ya. Maka mereka melihat neraka karena semua manusia pasti apa? Ya. Wa in minkum illa wariduha, kata Allah Subhanahu wa taala. Setiap dari manusia pasti akan melihat neraka, sekalipun ahli surga. Ya, sekalipun ahli surga, maka mereka akan melihat neraka. Setidaknya kapan? Ketika di jembatan As-Sirat, ya, mereka akan berjalan di atas satu jembatan yang itu membentang di atas neraka Jahannam, sehingga manusia akan melihat neraka ketika itu. Nah, kalau orang-orang yang beriman, orang yang takatsurnya dalam ibadah, dalam taat, dalam takwa, maka mereka akan mendapatkan janji Allah berupa diselamatkan dari neraka tersebut, ya. Sehingga kata Ibnu Qayyim, disimpulkan dari surat At-Takatsur ini ada wa'id yang pertama, ada janji-janji Allah tabaraka wa taala. Wal wa'id, kemudian ada juga wa'id. Adapun kalau diambil dengan lafaz wa'id, maka maknanya apa? Ancaman. Ya. Maka di sana ada janji Allah juga, maknanya janji, wa'ad itu janji. Tetapi kalau wa'dun, maka artinya apa? Janji berupa kebaikan.
Kalau wa'id janji berupa apa? Siksa dan azab. Ya, berupa siksa dan azab. Kembali kepada penjelasan yang tadi kita sebutkan bahwasanya manusia akan melihat neraka jahim. Disebutkan di dalam surat ini. La tarawunnal jahim kata Allah. Kalian benar-benar pasti akan melihat apa? Neraka al-jahim. Nah, bagi orang yang takatsur dalam mal, berlebihan, ya mereka memperbanyak harta, memperbanyak perkara yang tidak bermanfaat, maka mereka akan memasuki neraka al-jahim tersebut. Wat tahdid, ya, wal wa'id at-tahdid. Ya, ada disebutkan sini al-wa'd wal wa'id at-tahdid. Ya. Adanya janji berupa kebaikan, ada wa'id at-tahdid. Wa'id ini disifati dengan apa? Tahdid. Apa makna tahdid? Tahdid ancaman. Ya. Taib maknanya adalah ancaman. Taib. Antum sudah pada pegang kitab belum? Ya, yang sudah pegang kitab, antum faidahnya antum kalau pegang kitab ya. Apa yang ana baca atau asatid yang lain baca ketika dars, antum bisa sambil belajar apa? Baca kitab. Ya. Kaidah-kaidah yang sudah antum fahami dari ilmu nahwu, sorof, kalau cuman belajar doang, ya, agak susah nanti antum bisa memahami semuanya. Tetapi kalau sambil antum tatbik, praktek, bawa kitabnya kalau kajian ya. Kemudian antum baca, lihat ketika guru kita baca apa, maka kalau dulu zaman anak istilah kita santri ngegondrongin kitab. Ya, kan ini kitab apa? Gundul ya. Kita gondrongin kitabnya dengan apa? Kasih harokat. Gak masalah di awal-awal untuk kita belajar, nanti lama-kelamaan kita akan terbiasa. Taib ya. Ihrisu ala taib ala milkil kitab. Kalian semangat semuanya untuk bisa memiliki apa? Kitab-kitab para ulama ya. Jadi antum bisa bedakan ya. Kita sebutkan tadi al-wa'd dan al-wa'id. Di sini ada sifat untuk apa? Al-wa'id berupa tahdid. Wa kafa biha mau'izatan liman aqalaha. Dan cukuplah surat ini menjadi mau'izah, menjadi ya berupa apa? Nasihat. Taib bagi siapapun yang berusaha untuk mengilmuinya, mempelajarinya dengan baik. Wa faqauluhu ta'ala alhaakum, maka firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ini alhaakum ay syagalakum ala wajhin la tu'dzaruna fi. Ya. Maknanya dari alhaakum yaitu telah menyibukkan kalian. Tapi sibuknya itu seperti apa? Ala wajhin la tu'dzaruna fi. Pada bentuk yang tidak lagi bisa diberikan uzur di sana. Tidak bisa lagi dimaafkan, tidak bisa lagi diberi toleransi. Ya. Sehingga menunjukkan takatsur, maka yang dimasukkan di sini takatsur dalam hal mal. Ya, dalam hal harta. Ketika seseorang memperbanyak harta, memang di sana ada batasan-batasan yang masih ditoleransi. Diperbolehkan bagi kita untuk mengumpulkan harta. Ya, satu hal yang tidak kita pungkiri bahwasanya yang namanya ibadah pun butuh kepada harta. Ya, butuh kepada sebagian dari harta. Kita butuh untuk beribadah, ya kita butuh untuk bersedekah. Taib. Di antara ibadah-ibadah yang memiliki keutamaan yang besar butuh kepada harta yang banyak. Seperti rihlah untuk menuntut ilmu, ya kita butuh harta, kita butuh bekal. Rihlah untuk melaksanakan umroh, haji, kita butuh kepada harta dan bekal. Ya maka tidak dipungkiri yang namanya mal itu sesuatu yang dibutuhkan dan ada batasan yang memang diperbolehkan bagi kita untuk mencarinya. Taib. Akan tetapi apa yang dimasukkan di dalam ayat adalah takatsur yang sudah melampaui batas. Takatsur yang sudah tidak lagi apa? Tidak bisa ditoleransi sama sekali. Taib. Terlalu berlebihan. Ya, melampaui batasan-batasan yang seharusnya ya cukup bagi dia untuk dia menghentikan kegiatannya tersebut dan beralih kepada amalan-amalan soleh yang lainnya. Ya, sehingga tidak tersibukkan, tidak terlalaikan dari perkara-perkara yang baik ya untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Fa innal ilha'a 'ani syai' wal ishtighalu anhu. Maka yang dimaksud dengan al-ilha taib maknanya adalah seseorang tersibukkan ya. Ilha 'ani syai' alhaakum ya dari sesuatu maka tersibukkan dari perkara tersebut taib untuk melakukan perkara-perkara yang lainnya.
Fa in kana biqasdin fahuwa mahallu taklif. Perhatikan di sini. Sekarang, takatsur. Seorang memperbanyak perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ya, ini bukan masalah harta saja, nanti akan kita bahas. Ya, termasuk mempelajari hal yang tidak bermanfaat. Kemudian dia terlalu banyak dalam hal tersebut. Ya, terlalu banyak, melampaui batasannya. Taib. Kapan melampaui batasan? Ketika yang dilakukan adalah perkara yang haram, jelas. Itu melampaui batasan. Ya, memperbanyak misalnya maksiat. Ya. Demikian pula ketika hal itu adalah perkara yang mubah, tetapi karena sebab melampaui batas akhirnya dia meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Ini sudah apa? Melampaui batas karena terlalu sibuk. Sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan permainan, ya, sibuk dengan apapun itu. Akhirnya apa? Akhirnya dia tidak beribadah. Akhirnya dia meninggalkan amalan-amalan soleh yang seharusnya dia lakukan. Maka ini sudah melampaui batas. Taib. Nah, pada perkara-perkara yang sifatnya mubah di awalnya, ya. Kalau perkara yang haram dari awal sudah jelas itu haram. Dia akan diminta pertanggungjawaban, dia terkena dosa. Tapi kalau dalam perkara yang mubah, seperti harta tadi contohnya. Harta pada asalnya apa? Halal, ya diperbolehkan. Taib. Bahkan mungkin beberapa kasus harta wajib untuk dimiliki kalau memang punya kemampuan dan memang untuk hal-hal yang wajib. Untuk memberi nafkah misalnya, ya untuk menghidupi keluarga dan seterusnya. Tetapi ketika melampaui hal tersebut, maka ada tingkatan-tingkatannya. Taib. Ada yang derajatnya sampai kepada masih mubah, masih diperbolehkan, masih nggak apa-apa. Ada yang sudah kepada apa? Haram. Ya, ketika menyibukkan, ketika membuat seseorang meninggalkan kebaikan-kebaikan. Taib. Nah, kalau seandainya perkara seperti tadi tersibukkan seseorang karena perkara-perkara mubah, karena disengaja. Ya, perkara ini dilakukan karena apa? Karena disengaja. Taib. Tanggunglah, ya buka tokonya tambah lagi sekian jam. Padahal tahu dia itu sudah waktunya dia untuk meninggalkan ya tempat tersebut untuk dia bersegera beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disengajakan. Ya. Fahuwa mahallu taklif. Kata Ibnu Qayyim di sini, maka itu merupakan satu perkara yang harus ia pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Artinya apa? Dosa dia. Ya. Bentuk melampaui batas, takatsur, apapun itu. Ya tadi kita ambil contoh harta, pokoknya apapun yang mubah tapi berlebihan, antum ngobrol misalnya sama teman, duduk-duduk disakan, ya. Kemudian sudah waktunya azan, sudah waktunya pergi ke masjid, tapi antum masih santai-santai. Sengaja bahkan ngobrolnya dipanjangin, dilamain misalnya. Ya akhirnya terlambat datang ke masjid, maka dosa antum. Ya ini merupakan apa? Mahallu taklif. Ini termasuk di antara bentuk antum melalaikan sesuatu yang wajib, ya. Walaupun mungkin yang antum lakukan apa? Mubah sebelumnya. Tapi apalagi kalau yang kalian lakukan adalah perkara yang haram, ya. Berbicara perkara-perkara yang tidak diperkenankan, melakukan hal-hal yang melanggar aturan, ya. Dosa antum double-double. Taib, ya. Dan insyaallah sepertinya sudah banyak di antara antum yang sudah apa? Mukallaf, ya. Tidak sedikit di antara antum yang sudah masuk kategori mukallaf yang sudah wajib balik. Taib. Wa in kana bi ghairi qasdin. Seandainya tidak disengaja, ya, tidak bermaksud untuk terlalaikan dengan satu perkara yang bisa melalaikan seseorang. Maka perkara ini tidak mengapa, kaqaulihin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil khamisah. Sebagaimana ini pernah terjadi ya kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam tentang perkara apa? Al-khamisah. Ya, tentang perkara khamis atau apa? Pakaian ya yang beliau pakai. Innaha alhadni anifan an salati kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika beliau memakai pakaian yang di sana ada garisnya. Ketika sholat Rasulullah terpalingkan gara-gara melihat garis yang ada di pakaiannya. Kata Rasulullah SAW, innaha alhadni anifan an salati. Ya, sesungguhnya pakaian tersebut membuatku alhadni, kata Rasulullah dengan kalimat alha. Sama dengan alhaqumut takatsur. Ya. Telah membuatku lalai. Telah membuatku terpalingkan dari sholatku yang seharusnya aku lakukan dengan penuh kehusyuan.
tapi karena melihat hal tersebut menjadi berkurang kekhusyuannya. Ya kata Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dan Rasulullah tidak mengulangi salatnya, tetapi memerintahkan agar khamisah tersebut malah diberikan kepada orang lain. Ya, menunjukkan memang tidak haram. Hal tersebut tidak haram, tetapi kalau sampai melalaikan maka harusnya seseorang yang mereka bisa berlepas diri. Kemudian kalau tidak sengaja sebagaimana apa yang terjadi kepada Rasulullah, maka itu pun tidak berdosa. Ya. Beda kalau dengan disengaja sebagaimana tadi sudah kita sebutkan. Taib. Kana sahibuhu ma'dzura. Maka yang melakukan hal seperti ini dia ma'dzur, ya dia diberikan uzur. Wa huwa naw'un minal nisyan. Ya, dan bentuk seperti ini termasuk di antara bentuk nisyan, lupa. Taib. Sebagaimana kata Nabi apa? Innallaha tajawwaza li an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala memperbolehkan kepadaku dari umatku al-khata', ketika salah kira, salah sangka, salah menduga, tidak disengaja. Ya. Kemudian an-nisyan, seseorang lupa, taib sama tidak sengaja, wa mastukrihu alaihi, dan ketika dia terpaksa untuk melakukan sebuah perkara yang tidak diperkenankan. Taib. Ya. Maka perkara seperti ini kalau tidak sengaja tidak mengapa. Wa fil hadits, kemudian dalam satu hadis Nabi kita Muhammad alaihi wasallam beliau menyebutkan, falaha sallallahu alaihi wasallam anis sabi. Rasulullah alaihi wasallam pun terlupakan dari as-sabi. Ya, kasus ketika Rasulullah alaihi wasallam membawa cucu-cucunya Al-Hasan ya, dan Al-Husain, tapi kemudian keduanya terlupakan oleh Rasulullah sehingga keduanya terjatuh ya, dan melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh anak-anak kecil. Taib kata Rasulullah ya, taib kata para sahabat, falah sallallahu alaihi wasallam anisabi, maka Rasulullah alaihi wasallam ya teralhat dengan kalimat laha, dalam riwayat lain lahiya. Ya, lahiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah terlupakan, taib terlalaikan dari anak kecilnya, ya dari cucu-cucunya. Ai dzahala anhu, yakni lupa Rasulullah alaihi wasallam. Dan ini pun tidak mengapa ya, kalau tidak sengaja, tidak bermaksud untuk melalaikan satu perkara yang wajib untuk kita lakukan, kerjakan ya, maka itu bukanlah perkara yang haram. Sebagaimana Nabi terjadi di kapan? Ketika perang Khandaq. Ya, masih ingat antum? Ketika perang Khandaq, Rasulullah SAW dan para sahabat, mereka tidak sholat tepat pada waktunya. Ya, karena saking sibuknya menahan musuh yang ingin melewati Khandaq, ya parit yang sudah disiapkan oleh Rasulullah dan para sahabat dan kaum muslimin ketika itu. Ya, sehingga mereka terlalaikan untuk sholat tepat pada waktunya, dan ini tidak berdosa. Ya, sekali. Kenapa? Karena tidak sengaja. Ya, karena hal tersebut tidak sengaja, apalagi yang dilakukan oleh mereka apa? Al-jihad. Ya, mereka sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa yuqalu laha bi syai' ay ishtaghala bihi wa laha anhu idzan sarafa anhu. Ya, al-muhim maknanya kurang lebih demikian ya. Makna dari alha ketika seseorang terlalaikan, terlupakan. Taib, kalau dalam konteks alhaakumut takatsur, maka takatsur inilah yang membuat seseorang menjadi lalai. Taib. Lalai dari apa? Lalai dari perkara-perkara yang wajib, lalai dari perkara-perkara yang afdal, ya, lalai dari perkara yang bisa menyelamatkan dia dari keburukan-keburukan berupa ibadah, berupa ketakwaan, ketaatan, ya, dan lain sebagainya. Taib. Kemudian disebutkan wallahu lil qalbi wal la'am lil jawarih wa li hadza yujma'u bainahuma. Ya. Maka secara keumuman kalimat Allahu itu ada di dalam hati seseorang. Ya, lalai itu bentuknya lalai di dalam hati. Taib. Adapun anggota tubuh kita, maka istilahnya adalah al-la'ab. Istilahnya dengan apa? Dengan la'ab. Ya, bermain-main, tidak serius, akhirnya lalai, terlupakan. Walihada yujma'u bainahuma. Akan tetapi, ya, apa yang di dalam kalimat alhaakumut takatsur itu terkumpul di antara kedua perkara ini. Ya. Terkumpul di antara kedua perkara ini. Taib. Ya, jadi termasuk lalai yang sifatnya lalai hati, gara-gara kepikiran terus perkara-perkara dunia. Ngide terus gimana caranya supaya bisa memperkaya diri misalnya. Ya. Atau dengan anggota tubuh yang seharusnya ibadah, yang seharusnya taat, yang harusnya datang ke kajian misalnya. Taib. Ya, pergi mendatangi majalisul ilm.
tetapi nggak punya waktu karena repot dengan urusan-urusan dunianya. Ya, maka ini pun termasuk di antara apa? Alha, ya, atau terlalaikan sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat. Taib. Walihada kana qauluhu alhaakumut takatsur ablaq fi dzam min syagalakum. Ya, jadi kalimat alha itu lebih umum. Adapun asyghul atau syagala, maka itu adalah dalam perkara-perkara yang lebih khusus saja, ya. Oleh karenanya kalimat alhaakum itu lebih ablaq, lebih menyeluruh kepada, ya, terhadap celaan yang terkandung di dalam at-takatsur tersebut. Fa innal 'amila qad yasta'milu jawarihahu bima ya'mal wa qalbuhu lahin bih. Taib. Maka terkadang seseorang, ya, dia itu anggota tubuhnya melaksanakan amalan-amalan. Akan tetapi hatinya bagaimana? Lahin. Hatinya, ya, sedang dalam keadaan lahu atau dalam keadaan alha tadi atau al-ilha. Ya, sedang dalam keadaan ilha. Taib. Maka kalimat alhaakum masuk ke dalamnya orang-orang yang seperti ini. Ya, dia datang pergi ibadah, duduk di majelis ilmu, duduk di majelis ta'lim. Tapi kondisinya bagaimana? Ya, tersibukkan pikirannya ke sana kemari, mikirin yang enggak, ya. Taib, ini termasuk di antara orang-orang yang sudah apa? Tersibukkan dengan sesuatu yang tidak seharusnya dia tersibukkan dengan perkara tersebut. Taib, ya. Walaupun zahirnya, nampaknya dia ada di kajian, dia ada di soft salat, tetapi hatinya entah kemana. Ya, hatinya entah apa yang sedang difikirkan. Tidak ada kekhusyuan di dalam ibadahnya, ya, dan maka tentu saja itu akan sangat berpengaruh, ya, kepada diterima atau tidaknya ibadah seseorang. Taib. Fallahu huwa zuhul wa irad. Maka yang namanya allahu atau al-ilha itu bisa berpaling dengan fikiran, dengan hati seseorang, atau dengan i'rad, ya, berpaling dengan apa? Dengan anggota tubuhnya. Ya, dengan anggota tubuh contohnya bagaimana? Ya, jelas-jelas nampak-nampak yang seharusnya dia ibadah, yang seharusnya dia ada di tempat-tempat yang di sana dikerjakan ibadah-ibadah, tetapi dia tidak ada di sana. Taib. Dia berada di tempat lain yang itu bukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini bentuk dari apa? Al-ilha dengan bentuk apa? Anggota tubuh. Taib. Wat takatsur, ya, dengan wazan tafa'ul. Wazan takatsur itu apa? Tafa'ul. Takatsara yatakatsaru takatsuran. Tafa'ulan, ya. Minal kathrah. Ketika seseorang terlalu memperbanyak. Kathrah itu banyak. Takatsar atau takatsur itu melampaui, ya, banyak tersebut. Ay mukatsaratu ba'dikum li ba'din. Ya, terlalu memperbanyak apa yang sudah dimiliki, maka itu termasuk di antara at-takatsur. Wa arada an dzikril mukatsar bihi iradatan li itlaqihi wa umumihi. Kemudian di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyebutkan, ya, apa bentuk takatsur ini. Dalam perkara apa? Tidak disampaikan. Ya. Tujuannya apa? Kalau tidak salah ini kemarin ada juga, ya, di dalam tafsir As-Sa'di. Taib. Tujuannya apa? Untuk mengitlakkan semua bentuk takatsur, maka itu tercela. Ya, semua bentuk takatsur adalah perkara yang tidak diperkenankan dan itu bisa apa? Bisa melalaikan kita semua. Taib. Dan ini bentuknya umum. Wa anna kullama yukatsiru bihi al-'abdu ghairahu siwa ta'atillahi wa rasulihi wa ma ya'udu 'alaihi bin nafi ma'adihi fa huwa dakhilun fi hadzal takatsur. Ya, maka kata Ibnu Qayyim di sini, segala sesuatu yang seorang hamba dia terlalu melampaui batas, ya, di dalam memperbanyaknya. Taib. Apakah itu kecuali apa? Kecuali perkara-perkara taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tadi kita sebutkan. Taib. Itu pun tetap bagaimana, ya, jangan lupa untuk tambahkan catatan. Ya, memperbanyak dalam ibadah itu bagus, boleh, tetapi tetap di dalam koridor. Ya, maknanya apa koridor ini? Maksudnya di atas kitab dan sunnah. Gak boleh keluar dari sana. Ya, untuk apa memperbanyak ibadah? Menambah-nambah ibadah, tetapi dengan ibadah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya menambah dosa, ya, tidak menambah amalan sama sekali. Orang-orang yang beribadah dengan cara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, taib, atau dengan kata lain apa? Dengan kebid'ahan, taib, tidak menambah kebaikan bagi dirinya.
sekalipun yang dinampakkan seakan-akan adalah perkara-perkara yang baik. Ya, taib. Sehingga mereka kalau sedang baper ya, ketika diperingatkan tentang permasalahan ini, ya mereka mengatakan apa? Kok mau ibadah dilarang? Ya, kenapa mau sholawat dilarang? Kenapa mau zikir dilarang? Ya, taib. Mereka mengatakan hal-hal yang serupa, tetapi hal tersebut tentu saja jelas bukan sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah, bukan zikir yang datang ya di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Sholawat jelas disyariatkan, bahkan diperintahkan. Ya, dan kita tidak dibatasi oleh waktu, kapanpun bersolawatlah kepada Rasulullah SAW. Tetapi hati-hati juga jangan melampaui batas di dalam sholawatnya. Jangan mendatangkan lafaz-lafaz sholawat yang baru, ya, yang tidak diajarkan. Demikian pula dengan zikir-zikir, ya, berzikir dengan perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Taib. Satu hadis yang tidak pernah mungkin mau dihafal oleh orang-orang yang gemar melakukan ajaran-ajaran yang baru. Yaitu apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Ya, alhamdulillah anak kecil di tempat kita sudah hafal ya hadis ini. Dan ini merupakan apa? Merupakan satu tuntunan yang sebetulnya sangat-sangat berharga. Taib. Sehingga disebutkan di dalam kitab, ya, segala bentuk takatsur itu tercela kecuali dalam perkara ibadah. Kecuali dalam perkara taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan apapun yang bisa memberikan manfaat bagi kehidupan akhirat seseorang. Ya, tetapi sekali lagi kita tambahkan catatan, tetap itu pun harus di bawah tuntunan. Ya, jangan keluar dari tuntunan baik dari Al-Qur'an ataupun dari sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Taib. Maka selain perkara tersebut, selain ketaatan, ya, ketika seseorang terlalu melampaui batas, fahuwa dakhilun fi hadat takatsur. Maka masuk ke dalam kategori takatsur, ya, yang dicela, yang akan melalaikan sebagaimana yang disebutkan di dalam surah At-Takatsur. Taib. Ketika berlebih-lebihan, ya, dalam perkara apapun, ya, dalam hal apapun, apalagi dalam perkara dunia. Tadi kita sebutkan, ya, dalam perkara dunia itu kita butuh. Ada kalanya memang kita membutuhkan hal-hal duniawi. Ya, kita butuh kendaraan, kita butuh sebagian dari harta, kita butuh ya pakaian dan lain sebagainya. Bahkan untuk berdakwah pun kita membutuhkan perkara tersebut. Ya, untuk menuntut ilmu kita butuh harta. Akan tetapi, ya, Allah Subhanahu wa taala menyifati al-mal ini diantaranya apa? Atau dunia dengan apa? Dengan air. Kata Allah apa? Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan berikanlah permisalan bagi mereka tentang kehidupan dunia ini, ya, seperti air yang Allah Subhanahu wa taala turunkan minas sama, dari langit. Yang mana kita ketahui yang namanya air kita perlu tidak? Perlu. Ya, kita butuh. Kita sangat membutuhkan kepada yang namanya air. Akan tetapi kalau terlalu banyak, maka air tersebut menjadi apa? Musibah. Tsunami, banjir, apalagi ya. Banyak hal yang bisa muncul dari musibah gara-gara banyaknya apa? Atau terlalu banyaknya apa? Alma, air ini. Taib. Ya, sehingga yang namanya melampaui batasan itu tidaklah baik. Taib. Ya. Demikian pula dalam perkara-perkara yang lainnya. Sehingga dalam poin yang selanjutnya kata Syekh di sini, dhammut takatsur, ya, tercelaknya takatsur, fat takatsur fi kulli syai. Maka dalam segala sesuatu, min mal, dari harta, aujah, ya, atau dari kehormatan. Ada orang-orang yang gila hormat, ya. Dia ingin selalu dipuji, ingin selalu ada di atas, ingin selalu menjadi yang tertinggi. Ada orang yang seperti itu. Au riyasa, ya, atau dalam perkara apa? Dalam perkara kepemimpinan. Taib, ingin selalu menjadi pemimpin dan seterusnya. Maka ini adalah perkara-perkara yang akan membuat seseorang terlalaikan dari apa yang seharusnya ia lakukan. Awun niswah, ya, atau dari kalangan wanita. Ya, maksudnya apa? Ya, banyak orang-orang yang melampaui batas di kehidupan yang lalu, ya, sebelum datangnya Islam, atau mungkin sebagian manusia yang tidak berjalan di atas syariat Islam, ya, beristri lebih dari 4 misalnya, ya, atau hal yang demikian. Au hadis, au ilm, atau bahkan dalam hadis, ya, di sini. Taib. Dalam perkara hadis, ya, hadis Nabi SAW itu pun bisa menjadikan apa? Celah-celah bagi seseorang untuk apa? Melampaui batasan.
Nah, di sini bagaimana? Disebutkan dalam catatan kakinya, ya. Min mithali dzalik ma dzakarul Hafidz Adz-Dzahabi fi Siyari A'lamin Nubala. Contoh perkara ini apa yang disampaikan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, ya, rahimahullah, di dalam kitab beliau Siyar A'lam An-Nubala. Fi tarjumah Al-Hafidz Hamzah Al-Kinani, pada biografi Hamzah Al-Kinani. Annahu qal, dia mengatakan, kharajtu haditsan wahidan ani Nabi sallallahu alaihi wasallam min nahwi mi'atai tariq. Ya, tafahamun al-ma'na? Kata beliau, ya, kharajtu haditsan wahidan ani Nabi. Aku mengeluarkan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hadis saja. Tapi ada sekitar 200 jalan, ya, yang berhasil dikumpulkan oleh Hamzah Al-Kinani tadi. Beliau mengumpulkan 200 jalan, bayangkan. Kalau secara zahir bagaimana? Masya Allah, ya, keilmuan yang luar biasa. Menghabiskan waktu yang gak terbayang, ya. Kalau antum lihat, ya, semoga Allah SWT mudahkan antum untuk datang ke negeri-negeri ulama, ya. Di sana mereka punya maktabah, punya apa? Punya perpustakaan yang besar-besar. Itu luar biasa. Ketika mau mentakhrij satu hadis itu akan menurunkan puluhan kitab. Ya, kemudian mereka baca satu persatu. Baca biografinya masing-masing dari perawi-perawi tersebut. Ya, ditakhrij satu persatu sahih atau tidak. Kebayang kan? Ya, makanya kalau tidak salah pernah sampaikan dulu Syekh Ali Razihi, guru kami dulu di Ma'bar, ya, guru mustalahul hadis, ya, beliau mensyaratkan untuk ikut dars bahas itu harus sudah hafal Al-Qur'an. Ya. Kenapa? Khawatir tersibukkan gara-gara membahas hadis tadi dari menghafal Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an bagaimanapun lebih apa? Lebih penting. Ya. Nah, ketika seseorang belajar ilmu hadis seperti ini, maka mereka akan mempelajari satu perkara yang betul-betul nikmat, ya. Sebagian orang betul-betul menikmati. Ya, menikmati mempelajari ilmu-ilmu seperti ini. Dan sebagiannya sebagaimana tadi kita sebutkan, Hamzah Al-Kinani berhasil mengumpulkan sampai 200 jalan dari satu hadis yang sama. Kita perhatikan di sini, ya. Fadakhalani lidzalika minal farah ghair qalil. Ya, sehingga aku pun merasakan kebahagiaan yang tidak sedikit. Sangat bahagia sekali. Ya, Masya Allah, kalau kita lihat kan luar biasa, ya. Bisa mengumpulkan 200 jalan coba. Itu satu jalan saja luar biasa, ya, pengorbanan kita atau effortnya itu untuk kita mengeluarkan kitab-kitab para ulama, meneliti satu persatu, ya, para perawinya, biografinya dan seterusnya. Wa ajabtu bidzalik, ya. Dan aku pun wa ujibtu, bukan ajabtu, wa ujibtu bidzalik, dan aku pun dikagumi, ya, oleh orang-orang karena sebab amalanku tersebut, kata Hamzah. Fara'aitu Yahya bin Ma'in fil manam. Maka aku pun tidur dan aku, ya, bermimpi bertemu dengan Yahya ibn Ma'in, salah seorang ulama ahli hadis yang lainnya. Ya. Faqultu ya Abu Zakaria, aku berkata, wahai Abu Zakaria, ya, Yahya ibn Ma'in, kharajtu haditsan min mi'atai tariq. Aku berhasil, ya, mentakhrij satu hadis dari 200 jalan, kata Hamzah Al-Kinani kepada Yahya bin Ma'in. Fasakata anni sa'atan, maka beliau diam sesaat. Thumma qala, kemudian beliau mengatakan, akhsha an tadkhula tahta alhaakumut takatsur. Justru, kata Yahya bin Ma'in dalam mimpi ini, ya, dikisahkan kembali oleh Hamzah Al-Kinani, justru kata Yahya bin Ma'in, aku khawatir apa yang kau lakukan itu termasuk ke dalam ayat alhaakumut takatsur. Nah, ini dalam hadis, ya. Ini dalam bentuk hadis seperti ini. Karena memang kalau kita perhatikan, ketika satu hadis sudah didapatkan jalan yang sahih, ya, maka itu sudah cukup untuk menjadi hujjah. Hal tersebut sudah cukup untuk menjadi hujjah. Karena dalam yang namanya hadis itu hukum asalnya tidak ada hadis ahad, hadis mutawatir, yaitu merupakan istilah-istilah yang didatangkan oleh orang-orang belakangan yang berusaha untuk menolak berbagai macam hadis-hadis, ya, yang menceritakan tentang sifat-sifat Allah. Hadis-hadis yang menceritakan tentang apa? Tentang kebenaran-kebenaran agama. Ingin ditolak itu semua dengan mengada-ngadakan satu kaidah baru, harus ada hadis ahad, harus ada hadis mutawatir. Sehingga kalau kaum muslimin, ahlu sunnah, ahlul ilmi, ahlul hadis, ya, tidak akan terlalu memperhatikan hal tersebut. Sekalipun itu adalah khobar ahad istilahnya, ya.
Sekalipun tariknya adalah satu jalan saja, kalau memang itu adalah jalan yang betul-betul sahih, maka kita menerimanya. Taib, ya. Dan Rasulullah SAW, beliau menerima khobar walaupun datang dari satu orang. Salah satunya apa? Ketika akan masuk ke dalam bulan Ramadan. Ya. Taib. Dalam beberapa hadis-hadis penentuan kapan masuk bulan Ramadan, di antaranya ada penjelasan dari para sahabat bahwasanya Rasulullah SAW menerima walaupun hanya dari satu orang. Ketika itu tidak ada yang mengatakan bahwasanya mereka telah melihat hilal. Datang satu orang, ya Rasulullah aku sudah melihatnya. Selesai. Cukup dengan satu orang, Rasulullah percaya dan menjadikan untuk hari esoknya sudah termasuk di antara bulan Ramadan. Ya. Taib. Sehingga ketika seseorang terlalu banyak mendatangkan riwayat, ya, terlalu banyak mendatangkan apa? Jalan-jalan, hal tersebut tidak terlalu bermanfaat. Taib, ya, sehingga itu pun termasuk di antara perkara apa? Alhaakumut takatsur. Taib, sebagaimana disebutkan oleh Yahya ibn Ma'in rahimahullahu taala. Au ilmin, atau dalam perkara ilmu juga sama. Ya, wala siyama idza lam yuhtaj bihi atau lam yuhtaj ilai. Mempelajari perkara-perkara yang memang tidak kita butuhkan. Ya. Kadang-kadang kita banyak istilahnya apa? Dibuat tertarik untuk mempelajari banyak hal yang kalau kita pikirkan kita itu nggak butuh kepada pengetahuan-pengetahuan tersebut, ya. Dan di antara yang lebih apa? Lebih darurat, lebih penting untuk kita ketahui ya ilmu agama ini, Al-Quran dan Sunnah ini. Tetapi banyak orang-orang terpalingkan ya untuk perkara tersebut dan itu termasuk di antara apa? Ya at-takatsur, yang itu bisa mendatangkan kelalaian. Wat-takatsur fil kutub watasanif, ya, demikian pula dalam memperbanyak kitab, memperbanyak tulisan-tulisan. Ingat, kaidnya apa? Kalau tulisan-tulisan tersebut, buku-buku tersebut pada hakikatnya tidak bermanfaat. Ya, pada hakikatnya tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat, kitab-kitab para ulama misalnya, ya, antum bisa kumpulkan, ada waktu, ada kesempatan mengumpulkan kitab-kitab para ulama, kumpulkan. Taib, ya, karena akan datang satu waktu betul-betul terpakai, perlu kita. Ya. Taib, sering Anda sampaikan ketika sudah berdakwah kadang-kadang beberapa yang sudah kita miliki dari kitab-kitab ya itu akan terpakai lagi ya. Masya Allah, di antara keutamaan kalau kita menyimpan ilmu. Wa kathratul masail wa tafri'iha wa taulidiha. Demikian pula memperbanyak bertanya-tanya. Ya. Banyak bertanya-tanya perkara-perkara yang tidak terlalu darurat untuk kita ketahui. Itu pun termasuk di antara apa? Takatsur. Taib. Ya, al-muhim intinya yang namanya takatsur ketika seseorang menginginkan sesuatu ya di luar batas yang seharusnya dia miliki. Wa hadza madmum illa fima yuqarribu ila Allah, dan itu semua tercela kecuali pada perkara yang bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun tadi kita sebutkan bagaimana? Jangan keluar batas, ya. Memperbanyak ibadah bagus, tapi jangan keluar batas. Taib. Fattakatsur fihi munafasatun fil khairat wa musabaqatun ilaiha. Maka ya, bertakatsur memperbanyak dalam ketaatan termasuk di antara berlomba-lomba kepada kebaikan. Taib. Wa hadza huwal baqi, yang terakhir disebutkan sini. Dan apa yang tersisa dari seseorang? Wa fi sahih Muslim min hadits Abdullah ibn Syikhir annahu intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra alhaakumut takatsur. Ya, dari hadis Abdullah bin Syikhir bahwasanya beliau pernah sedang bersama Nabi alaihi wasallam ketika Nabi membaca alhaakumut takatsur. Beliau mengatakan apa? Yaqul ibnu Adam. Anak-anak Adam mereka mengatakan mali, mali, hartaku, hartaku. Taib. Wa hallaka min malik illa ma tasaddaqta fa amdait au akalta fa'afnait au labista fa'ablait. Ya. Maka kata Nabi SAW, apakah harta yang engkau miliki adalah sesuatu yang engkau miliki, kemudian engkau sedekahkan hal tersebut. Fa'amdait, maka itulah yang akan kau bawa. Au akalt, atau harta yang engkau makan. Fa'aflait, ya. Fa'afnait, maka harta tersebut akan bagaimana? Akan hilang. Dimakan, terus dipakai, terus dibelanjakan. Ujung-ujungnya bagaimana? Hilang. Apakah itu harta milikmu? Ya. Aulabista fa'ablait, atau apapun dari pakaian yang engkau pakai sehingga sampai pakaian tersebut usang, beladus, sehingga tidak bisa lagi dipakai.
Apakah itu hartamu, kata Rasulullah SAW. Ya, yang mana yang hartamu? Ini maksudnya apa? Rasulullah bukan bertanya, tetapi untuk menegaskan bahwasanya apapun yang dimiliki oleh kita, pada hakikatnya bukanlah milik kita. Ya, pada hakikatnya itu semua bukanlah milik kita. Bahkan yang jelas-jelas ada di tangan kita, ketika kita pakai, ujung-ujungnya akan habis. Ya, jelas-jelas itu merupakan sebuah hakikat di mana apapun yang kita miliki pada hakikatnya tidak kita miliki. Ya, karena akan kita pakai habis. Atau pakaian yang kita pakai terus lama-lama akan usang. Sekalipun kita tegaskan ini pakaian saya yang membelinya, saya yang mendapatkannya dengan kerja keras saya. Bukan milik Anda. Ya, karena ujungnya akan apa? Akan hancur juga, akan hilang juga. Akan tetapi Rasulullah memberikan isyarat. Ya, wahallaka min malik illa ma tasaddaqt, kata Rasulullah. Ya, kecuali sesuatu yang engkau sedekahkan, fa'amdait, dan itulah yang akan engkau bawa. Itulah harta yang sesungguhnya. Ya, itulah harta kita yang sebenarnya. Ketika harta tersebut menjadi wasilah untuk kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya, ya jangan sampai kita lupa hakikat dari diri kita. Ingat apa kata Allah? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli orang-orang yang beriman. Apa yang dibeli? Jiwa mereka, harta mereka, bi anna lahumul jannah, yang Allah Subhanahu wa taala akan gantikan itu semua dengan apa? Dengan jannah, dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi pada hakikatnya apa yang kita miliki bukanlah milik kita. Ya. Harta kita bukanlah sesuatu yang kita miliki. Untuk apa kita terlalu diperbudak oleh harta? Ya, ini merupakan peringatan agar kita tidak terlalu berlebih-lebihan di dalam mencintai harta, di dalam mencintai dunia. Toh seandainya pun kita miliki tidak akan selama-lamanya. Ya, akan ada waktunya harta tersebut rusak, hancur, hilang, ya, atau bagaimanapun kondisinya, maka akan selesai, akan habis. Justru yang benar-benar kita miliki adalah harta-harta yang menjadi wasilah untuk kita melaksanakan ketaatan kepada Allah. Apakah dengan disedekahkan, apakah dipakai untuk menuntut ilmu misalnya, ya, atau perkara-perkara yang bermanfaat yang lainnya. Ya, maka inilah tafsir dari surat Takatsur yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala di dalam kitab Fawaidul Fawaid. Ya. Fahadza ma yata'allaq bid-dars. Ini saja mungkin yang bisa kita sampaikan dari pelajaran kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Hal min as'ilah? Apa Ustaz, kapan seseorang dikatakan berlebihan di dalam ibadah? Ya, karena Nabi sholat malam sampai pecah-pecah dan bengkak kaki beliau, dan banyak contoh-contoh lain dari para salaf. Ya, itu bukan berlebih-lebihan dalam ibadah. Ya, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, ya itu tentu saja bukan berlebih-lebihan di dalam ibadah. Ya, orang yang berjihad sampai mati, ya sampai di antara mereka cacat, seumur hidupnya, hilang tangan, hilang kaki, ya karena mereka berjihad, tentu itu bukan apa? Bukan berlebih-lebihan di dalam ibadah. Ya. Berlebih-lebihan dalam ibadah, satu tadi di antara bentuknya bagaimana ketika beribadah di luar koridor agama Islam. Ya. Seperti orang-orang Syiah menampar-nampar dirinya, ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, itu melampaui batas di dalam ibadah. Karena ibadah ada batasan-batasannya. Batasannya apa? Al-Qur'an wa sunnah. Ya, maka berlebihan adalah ketika melampaui perkara tersebut. Demikian pula ibadah, ada yang sunnah, ada yang wajib. Nah, jangan sampai gara-gara memperjuangkan yang sunnah, kita meninggalkan yang wajib, itu pun salah. Ya, itu pun satu perkara yang salah. Ya. Seperti contohnya kita sholat sunnah. Ya, kita sholat sunnah atau ibadah-ibadah sunnah apapun itu. Ya, sedangkan kita punya kewajiban untuk memberi nafkah misalnya. Ya, ada tanggungan-tanggungan kita. Nah, itu pun harus diperhatikan dengan baik. Diatur waktunya. Ya, jangan sampai terbentur. Kapan waktu kita ibadah, kapan waktu kita mengerjakan ya amanah-amanah kita, kewajiban-kewajiban kita, itu pun harus dikerjakan ya, sehingga jangan sampai salah di dalam memaknai setiap peribadahan-peribadahan yang
dikerjakan oleh kita. Taib. Ya, cukup satu pertanyaan saja ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, yassarallahu lakum liman fil ikhtibar. Taib. Ya, a'anakumullah wa yassarakum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah ya semua ikhtibar antum, ujian-ujian antum, dan antum diberi hasil yang terbaik. Ingat, yang terbaik adalah apa? Perjuangannya. Ya, yang terbaik adalah perjuangan. Perjuangan yang terbaik sekalipun antum nanti dapat nilai tidak terlalu memuaskan, kalau sudah berjuang dengan baik, insya Allah tetap akan menghargai itu dengan pahala yang besar. Ya, taib, Allah akan menghargai dengan pahala yang besar. Taib, jangan terlalu terfokus kepada nilai-nilai, tetapi usahakan terus. Taib, antum punya batasan di mana dalam belajar, usahakan untuk bisa melampaui batasan tersebut. Ya, masing-masing orang berbeda-beda. Taib, mungkin nanti masing-masing nilai akan berbeda-beda, tetapi siapa yang tahu, mungkin di antara antum ada yang lebih besar pahalanya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu. Ya, sempurnakan usaha antum, sempurnakan apa yang bisa antum lakukan ya dalam belajar, dalam ujian. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah untuk antum semuanya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ana bertobat kepada Allah dari segala kesalahan. Ana mohon maaf kepada seluruh yang mendengarkan dari segala kekurangan. Kita tutup, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.